Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk mata pelajaran pelayanan komputasi awan kelas 11 jurusan SIJA SMK Negeri 1 Bunggelan. Adapun materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai bahasa pemrograman SQL ya, SQL. Jadi kalau misal yang namanya bahasa pemrograman, mungkin kalian sudah pernah mempelajari sewaktu kelas 10 di mata pelajaran pemrograman dasar, yaitu bahasa C ya, bahasa C. Jadi SQL ini hampir sama dengan bahasa C. Perbedaannya, kalau bahasa C itu bahasa yang umum, bahasa yang dasar untuk pemrograman. Akan tetapi untuk SQL ini bahasa yang dibuat atau diciptakan mempunyai kekhususan, yaitu digunakan sebagai bahasa yang mengelola database ya, hanya untuk pengelolaan atau manajemen database atau sistem basis data. Kemudian pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian atau pengenalan SQL itu sendiri, atau lebih khususnya mungkin MySQL. Jadi MySQL ini merupakan turunan dari bahasa SQL. Jadi ada beberapa turunan dari SQL, salah satunya adalah MySQL. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk fokus dari materi yang akan kita bahas, khususnya untuk di kelas 11 ya, di kelas 11 untuk pengelolaan database-nya nanti kita menggunakan turunan dari SQL yaitu MySQL. Kemudian yang kedua, jenis-jenis DBMS atau macam-macam DBMS yang basisnya atau turunan dari SQL. Kemudian ada kelebihan SQL atau MySQL, kekurangan SQL atau MySQL, dan komponen-komponen yang ada pada SQL atau MySQL. Komponen-komponen ini yang dimaksud itu adalah sintaks-sintaknya atau kode-kode programnya yang digunakan pada bahasa SQL atau MySQL. Tapi untuk pertemuan pertama materi SQL ini yang akan saya sampaikan hanya pada poin keempat saja. Untuk poin kelimanya dan juga praktik bagaimana menerapkan bahasa pemrograman SQL ke dalam suatu sistem database, mungkin akan saya buatkan video terpisah. Oke, langsung saja di poin yang pertama mengenai pengertian SQL ataupun MySQL ya. Jadi pengertian MySQL, SQL sendiri sebelumnya merupakan singkatan ya, singkatan dari struktur query language. Nah, kalau misal kita artikan struktur query language itu berarti mungkin ya bahasa dalam hal ini adalah bahasa pemrograman yang memiliki query atau penulisan yang terstruktur, yang lebih terstruktur. Dan pengertiannya adalah merupakan bahasa pemrograman yang sifatnya itu relasional, dapat saling terhubung, artinya itu dapat kompatibel atau cocok atau dapat diterapkan untuk bahasa pemrograman yang lain, artinya itu di kayak kerjasama ya, kerjasama dengan bahasa pemrograman lain, dan biasanya itu juga diterapkan seperti halnya di bahasa-bahasa pemrograman yang basisnya web atau aplikasi desktop. Seperti kalau web mungkin PHP, kemudian ada JavaScript ya, kemudian ada mungkin Python, HTML. Kalau misal bahasa-bahasa desktop yang aplikasi-aplikasi desktop, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop biasanya ada bahasa C ya, bahasa C#, C++, kemudian ada Java, ada mungkin yang lain ada Python juga masuk
pada aplikasi desktop ya, dan lain sebagainya. Kemudian selain sifatnya relasional, SQL ini merupakan bahasa yang baku non prosedural, artinya bahwa bahasa ini dikhususkan untuk pengelolaan data, sehingga orientasi penerapannya yaitu pada himpunan atau kumpulan-kumpulan dari beberapa data, atau nama lainnya adalah set oriented language ya. Kemudian ada sifat dan karakteristik SQL. Sifat dan karakter SQL itu dia sangat interaktif ya, sangat baik dan interaktif, dan juga embedded atau mudah diaplikasikan atau mudah diterapkan di beberapa platform ya, platform aplikasi. Arti dari interaktif ini artinya adalah bahasa yang digunakan sintaks-sintaknya, kode-kodenya itu mungkin berbeda dengan bahasa-bahasa umum seperti halnya bahasa C. Kalau misal bahasa C yang sudah kalian pelajari di kelas 10 itu kan mungkin kalian asing ya, sintaks-sintaknya, kode-kodenya kan asing, seperti mungkin ada printf, kemudian scanf, itu kan bahasa-bahasa yang tidak digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, karena SQL ini karakteristiknya itu interaktif, jadi dia itu menggunakan kode-kode atau sintak-sintak yang sangat mudah kita pahami, karena sintak-sintaknya itu menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari itu kita gunakan, walaupun penerapannya itu dalam bahasa Inggris, tapi insya Allah ini berbeda dengan bahasa C yang mungkin kalian asing kode-kodenya. Kalau di SQL itu mungkin kalian agak lebih familiar dan akan lebih mudah dalam memahaminya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam atau jenis-jenis DBMS, Database Management System, mungkin bisa dikatakan seperti halnya aplikasi ya, atau turunan dari SQL. Yang ada di sini akan saya jelaskan ada beberapa, yaitu mungkin ada 6 ya, ada 6. Yang pertama seperti yang di awal saya jelaskan, kita akan fokus di MySQL. Jadi kita di sini ada MySQL ya, turunan yang pertama ada MySQL yang merupakan DBMS yang sangat populer di seluruh dunia, baik digunakan secara individu, privacy, perorangan, maupun digunakan secara masif pada suatu perusahaan. Aplikasi MySQL itu mempunyai banyak kelebihan kenapa sangat populer di sistem database ya, di beberapa perusahaan maupun oleh banyak orang, karena dia sifatnya tuh open source. Open source ini artinya bisa dibuka, bisa diakses, dan bisa digunakan oleh siapa saja, oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, tanpa mengenal suatu adanya batasan. Artinya ketika suatu program, suatu platform, suatu bahasa itu sifatnya open source, artinya itu gratis ya, karena tidak adanya batasan, dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa adanya syarat, tanpa adanya batasan. Berarti artinya bahwa MySQL itu gratis ya, gratis untuk semua orang, gratis untuk semua pihak, semua golongan. Serta sifatnya itu juga network, artinya bahwa ketika kita membuat suatu database menggunakan MySQL, database tersebut akan dapat digunakan dalam waktu yang bersamaan itu oleh banyak orang, atau sifatnya itu multi user ya, dalam waktu secara bersamaan serentak itu dapat diakses oleh banyak orang atau lebih dari satu orang. Ini logonya seperti ini MySQL. Jadi logonya itu berupa gambar lumba-lumba ya, lumba-lumba. Kemudian kita lanjut yang kedua, di DBMS yang berbasis SQL ya, adalah ada MariaDB. MariaDB ini atau Maria Database ini merupakan suatu DBMS yang berasal dari pengembangan MySQL. Kenapa MariaDB ini dibuat? Tujuannya adalah untuk melindungi atau mempertahankan kompatibilitas tinggi dari MySQL, dan juga untuk lebih mengupgrade mungkin
apa saja dari kekurangan MySQL, kemudian dibuatlah MariaDB supaya bisa menutupi kekurangan dari MySQL. Tapi untuk MariaDB ini belum terlalu populer ketimbang kakaknya MySQL karena mungkin ini baru di dunia DBMS ini baru. Untuk logonya sendiri berupa hewan, apa ini? Mungkin anjing laut atau singa laut mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, DBMS yang berbasis SQL. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya ketika mungkin Pak Herman sedang menyampaikan ada suara-suara yang mengganggu seperti suara kendaraan atau suara yang lain. Mohon dimaklumi karena rumahnya Pak Herman itu berada di pinggir jalan. Jadi ya mungkin kadang ada banyak kendaraan atau mungkin suara-suara lain. Dimaklumi saja dan semoga suara Pak Herman bisa lebih jelas ketimbang suara-suara yang lain. Oke, lanjut yang ketiga, kita kembali ke materi. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Nah, sesuai dengan namanya Microsoft SQL Server ya. Jadi di DBMS ini itu yang membuat adalah perusahaan Microsoft. Perusahaan yang sama dengan aplikasi yang mereka buat yang sudah mungkin kalian lebih familiar seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu yang membuat Microsoft. Kemudian Windows, sistem operasi Windows juga yang membuat Microsoft. Jadi DBMS yang Microsoft miliki itu namanya Microsoft SQL Server. Bahasa ini, DBMS ini itu menggunakan perpaduan antara SQL yang basic, yang dasar dengan ISO atau ANSI yang dinamakan kombinasi antara kedua bahasa ini adalah Transact SQL ya, Transact SQL. Kemudian dia juga mempunyai beberapa kelebihan seperti halnya MySQL dan MariaDB, yaitu sangat kemudian pasti relasional dan juga multi-platform, artinya dapat juga diterapkan di beberapa platform aplikasi. Dan juga dia mempunyai kelebihan yang lain, yaitu mempunyai atau dapat diterapkan dengan beberapa tipe data. Kalau di bahasa pemrograman kan ada beberapa tipe data ya yang sudah kalian pelajari kan, mungkin kayak contoh tipe data integer, tipe data string, tipe data char ya. Itu seperti itu. Jadi di SQL lebih banyak tipe datanya. Kemudian kelebihan yang lain adalah ruang penyimpanannya lebih besar atau mungkin lebih leluasa ketika kalian membuat database itu database yang kalian buat misal itu banyak, jadi nggak terlalu khawatir atau jangan khawatir karena penyimpanan atau array atau memori yang ada di Microsoft SQL Server ini lebih besar. Kemudian yang keempat ada Oracle Database. Nah, dari ketiga DBMS yang sudah saya jelaskan, mungkin ini adalah atau dibanding dengan DBMS yang lain, ini mungkin bisa dikatakan suatu DBMS yang menurut banyak orang adalah DBMS yang terbaik ya. Karena dari segi ukuran penyimpanannya itu mencapai ukuran terabyte dan belum ada yang bisa mengalahkan, dan juga dia mempunyai fleksibilitas yang sangat baik. Dia sangat multi platform, dia sangat fleksibel dalam hal sintak-sintaknya, kemudian dapat diterapkan di beberapa platform OS mungkin ya, seperti halnya mungkin platform Windows, Linux, Mac OS ya, dan juga mungkin bisa diterapkan juga di sistem Android seperti itu. Tapi semua hal yang tadi, kelebihan-kelebihan dari Oracle ini tidak akan kalian dapatkan ketika kalian menggunakan versi yang free ya, yang gratis. Jadi Oracle ini sifatnya berbayar. Beda dengan ketiga DBMS yang sudah saya jelaskan tadi, MySQL, MariaDB, dan Microsoft SQL Server. Untuk Oracle ini sifatnya lebih ke berbayar. Jadi lisensinya, kemudian aktivasinya itu
ada lisensinya, ada aktivasinya, dan itu berbayar. Oracle ini sebelumnya, kalau misal kalian tahu, Oracle ini adalah perusahaan yang juga menangani bahasa pemrograman lain seperti halnya Java. Java ini sudah diakuisisi kepemilikannya oleh perusahaan Oracle. Kemudian yang kelima ada PostgreSQL ya, PostgreSQL. PostgreSQL ini merupakan DBMS yang secara default dan merupakan DBMS yang diciptakan oleh Apple ya, perusahaan Apple. Perusahaan Apple tuh kalau misalnya kalian tahu produk-produknya ada iPhone itu produknya Apple, kemudian iPhone, MacBook ya. Nah, Apple itu punya sistem operasi yang namanya macOS kalau di laptop, kalau di HP itu iOS ya, iOS. Seperti itu. Jadi DBMS ini mempunyai kelebihan lebih aman, mempunyai tingkat keamanan yang lebih baik ketimbang DBMS yang lain, dan juga sangat ringan walaupun digunakan oleh banyak user. Tapi kekurangannya karena ini miliknya atau diciptakan dari perusahaan Apple atau macOS, jadi mungkin hanya terbatas dapat diterapkan di sistem operasi macOS, belum bisa diterapkan di sistem operasi yang lain seperti Windows ataupun Linux gitu ya. Kemudian yang terakhir DBMS yang berbasis SQL itu ada SQLite ya. SQLite ini merupakan DBMS yang paling sederhana, yang paling ringan ketimbang SQL yang lain ya. Karena dia hanya terfokus pada struktur sistem database yang berupa kolom dan baris. Dan juga dia sifatnya itu sangat sederhana, dan juga dia bisa digunakan sebagai caching atau dapat disimpan, database itu dapat disimpan secara sementara, sifatnya sementara pada sistem cloud ya, penyimpanan cloud. Itu seperti itu. Oke, itu tadi ke-6 DBMS yang berbasis SQL. Sebenarnya itu ada banyak, lebih dari 6 dan lebih dari 10 mungkin, tapi untuk yang dapat saya sampaikan hanya sekedar mungkin 6 dulu ya. Untuk yang lain mungkin kalian bisa browsing atau cari tahu sendiri. Kemudian kita ke penjelasan yang berikutnya, yaitu kelebihan dari MySQL. Karena kita fokusnya nanti di MySQL, jadi mulai dari sini kita fokus penjelasannya, pembahasannya mengenai turunan SQL, yaitu MySQL. Mungkin di awal juga sudah beberapa saya sampaikan ya, kelebihan dari MySQL, yaitu dia sifatnya open source atau gratis ya, free. Artinya itu kita bebas menggunakan MySQL ini itu tanpa dipungut biaya apapun, baik itu dari lisensinya, aktivasinya, dan juga banyak digunakan untuk keperluan pribadi ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua, MySQL ini sifatnya relasional, artinya ketika kalian nanti membuat database menggunakan MySQL dan kalian buatnya itu lebih dari satu database, antar database yang satu dengan database yang lain itu dapat kita hubungkan, dapat kita buat suatu relasi antar antar database yang sudah kalian buat gitu ya. Jadi karena sifat relasional ini, makanya MySQL itu disebut sebagai RDBMS atau Relation Database Management System. Kemudian kelebihan yang ketiga, yaitu MySQL ini sifatnya multi-threading. Artinya kita membuat suatu sistem database menggunakan beberapa sintak, atau sintaknya itu bertumpuk-tumpuk, itu bisa menggunakan MySQL ini. Jadi nggak kaku ya, nggak kaku. Dia baku tapi dia nggak kaku, seperti itu. Kemudian yang keempat, kelebihan MySQL yaitu multi-user. Artinya dia dapat diakses atau dapat digunakan oleh banyak pengguna atau banyak orang, baik itu di waktu yang berbeda maupun di waktu yang bersamaan.
Jadi nggak terbatas hanya digunakan oleh beberapa user saja, tapi bisa digunakan oleh banyak sekali user atau pengguna. Kemudian kelebihan yang kelima, dia mendukung adanya primary key karena sifatnya yang relasional. Jadi adanya primary key ini akan selain dia dapat menghubungkan antar database, dia juga dapat menghubungkan antar tabel. Nah, dengan adanya primary key ini, tabel-tabel yang ada di dalam suatu database itu akan bisa saling terhubung seperti itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, MySQL ini dalam pembuatan tabelnya atau dalam perubahan struktur tabelnya itu dapat dilakukan secara cepat. Oke, nah itu kelebihan-kelebihan dari MySQL. Kemudian kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu kekurangan dari MySQL. Ada 4 kekurangan yang akan saya sampaikan terkait dengan kekurangan MySQL ini ya. Yang pertama, belum bisa menyimpan database dalam skala besar, artinya hanya dapat atau hanya mampu menampung database yang sifatnya kecil atau mungkin medium ya, belum bisa menyimpan atau mengakses database yang sifatnya itu masif ya atau besar. Kemudian yang kedua, dia kurang fleksibel, artinya bukan karena tadi dia mempunyai fleksibilitas dalam hal sintak ya, penggunaan sintak atau penumpukan sintak dapat dilakukan di MySQL. Tapi kalau misal kapabilitasnya dalam berhubungan atau penerapannya di bahasa pemrograman lain itu belum terlalu fleksibel, karena dia itu belum bisa mendukung bahasa pemrograman atau diterapkan di bahasa pemrograman Visual Basic, kemudian di Visual Fox Pro dan juga di bahasa Delphi. Visual Basic ini kalau misal kalian tahu dan kalian yang mungkin pernah mengakses Windows yang versi lama, mungkin Windows 98, Windows 2003 ya, itu bahasa-bahasa yang digunakan untuk membuat beberapa aplikasi yang ada di Windows yang versi lama itu menggunakan Visual Basic. Seperti contohnya itu kalkulator. Itu kalau misal kalian menemui aplikasi yang sifatnya itu kotak banget, kelihatan jadul banget, biasanya warnanya abu-abu, ada garis tegasnya yang berwarna hitam, itu biasanya dibuatnya dari Visual Basic. Visual Fox Pro ini merupakan suatu produk dari Microsoft yang digunakan untuk media pengelolaan database ya. Itu Microsoft Visual Fox Pro. Selain dari MySQL, Microsoft SQL Server itu kan bahasanya yang dari Microsoft. Kalau Visual Fox Pro itu aplikasinya ya, itu seperti itu. Kemudian ada juga bahasa Delphi yang belum bisa diterapkan di MySQL, ataupun Delphi juga belum bisa menerapkan pembuatan database menggunakan MySQL ya. Itu seperti itu. Kemudian kekurangan yang ketiga, karena sifat MySQL itu yang open source, dapat diakses oleh siapapun ya, itu sangat rawan adanya tindakan hacking ya oleh para hacker ataupun cracking oleh para cracker. Jadi seperti itu, karena dia terbuka, jadi ada celah karena tidak ada penangkal atau batasan-batasan yang ketika orang masuk itu lebih leluasa. Jadi akan sangat rawan adanya tindakan kejahatan dari hacker ya, atau tindakannya hacking. Seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir, nah ini yang terakhir, dia belum bisa diterapkan secara baik di sistem operasi mobile, dalam hal ini mungkin Android, seperti itu. Jadi belum banyak aplikasi-aplikasi yang basisnya itu ada sistem database-nya yang belum bisa diterapkan menggunakan MySQL. Oke, mungkin cukup itu dulu ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini di video ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sintak-sintak atau kode-kode
atau komponen-komponen yang ada pada SQL ya. Itu nanti mungkin akan saya upload di pertemuan selanjutnya, ataupun dua pertemuan lagi, mungkin ya 2 pertemuan lagi baru nanti saya akan upload. Dan juga mungkin akan saya sertakan video mungkin simulasinya atau prakteknya bagaimana SQL diterapkan untuk manajemen atau pembuatan sistem database. Seperti itu dulu ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diresapi, dapat dipahami dengan baik. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya, banyak kata-kata atau mungkin ucapan yang terlalu diulang-ulang ataupun mungkin terlalu muter-muter ya. Jadi silakan, kalau yang saya lihat apa yang tadi sudah saya sampaikan di video ini itu sudah dalam bentuk ringkasan, sudah dalam bentuk rangkuman. Jadi bisa kalian catat di buku catatan. Oke ya, seperti itu dulu ya. Terima kasih sekali lagi, dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan semoga selalu semangat ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.